Sahabat pabula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kali ini saya akan mengangkat kisah perjalanan dua orang muda-mudi yang mahaluat menalak akan dunia, tidak mengharapkan akan dunia, yang dia harapkan adalah akhirat. Yang sengaja saya beri judul yaitu Malam Haluat Kasih Bersemi. Langsung saja ke inti cerita. Di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Abasah Barat dan kerajaan Abasah Timur, ada seorang anak raja yang selalu taat menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan inya berucap, menalak akan dunia, baginya tidak penting itu dunia, yang terpenting adalah akhirat. Ili Rahmah ngarannya, namanya Ili Rahmah. Orangnya cantik, hidung mancung, tinggi semampai, dan selalu mengurung diri di dalam kamar. Pada saat dia berucap menolak akan dunia, mendengarlah jin yang lagi berkeliaran di atas kerajaan ayahnya tersebut. Jin tadi berucap, alangkah hebatnya itu manusia. Apakah dia tidak mempunyai keinginan akan dunia? Sungguh hebat, kata jin tersebut. Adapun di negeri Abasa Timur, ada juga seorang pemuda yang bernama Abdur Rasid. Abdur Rasid itu selalu taat beribadah kepada Tuhan dan juga berucap menalak akan dunia, baginya tidak penting dunia dan isinya, yang terpenting adalah akhirat. Dan pada saat itu juga mendengar pula seorang jin yang lagi berkeliaran di atas kerajaannya. Alangkah hebatnya insan manusia itu, ujar jin. Dia selalu taat dengan sang pencipta, dan betapa hebat karena menalak akan dunia. Seminggu setelah kejadian itu, jin-jin yang tadi berkeliaran di kerajaan bertemu. Setelah bertemu, bercerita masing-masing. Jin yang di Abasa Barat bercerita bahwa ada seorang perempuan yang menalak akan dunia, tidak mengharapkan dunia. Alangkah hebatnya, kata jin itu. Dan jin yang di Abasa Barat pun demikian juga. Katanya ada seorang pemuda yang menalak akan dunia, tidak mengharapkan dunia, dia hanya mengharapkan akhirat. Dan jin-jin tersebut akan kita coba itu, kata jin-jin tersebut, kita coba dua muda-mudi itu kayak bagaimana nantinya. Setelah pada malam Jumat, tepatnya jam 2 malam, diangkatlah si Ili Rahmah dari Abasah Timur dan si Abdur Rasid dari Abasah Barat, diangkat, disatukannya di pembaringan. Setelah disatukannya di pembaringan, maka dibangunkanlah si Ili Rahmah terlebih dahulu. Dibangunkan dengan badan nampak lemah dan pikiran tetap bisa bangun. Setelah menoleh ke kiri, ternyata ada seorang pemuda yang begitu tampan ditolehnya oleh si Ili Rahmah. Pemuda itu setelah hendak merengkuh, ternyata ditidurkan kembali oleh sang jin si Ili Rahmah. Demikian pula si Abdur Rasid dibangunkan juga oleh jin dan menoleh ke kiri, ternyata ada seorang perempuan yang cantik jelita. Alangkah cantiknya itu perempuan, seandainya mau menjadi istriku, aku rela apa saja, kata Abdur Rasid dalam hati. Nah, kata jin yang dua orang jin tadi, itulah manusia. Kayaknya saja ingin menalak dunia, ternyata setelah melihat keindahan sudah berubah pikirannya. Semenjak itu lalu dipulangkanlah si Ili Rahmah dan si Abdur Rasid ke kerajaan masing-masing. Sebelum dipulangkan, cincin keduanya ditukar atau dihurupkan.
cincin Abdurrashid ke cincin Ili Rahmah, cincin Ili Rahmah ke jari manis Abdurrashid, dan ditukarkan masing-masing dibalikkan ke kerajaan tersebut. Ili Rahmah ke kerajaan Abbasah Timur, sedangkan Abdurrashid ke kerajaan Abbasah Barat. Menjelang pagi, si Ili Rahmah mulai bersiap-siap hendak mandi. Setelah mandi lalu berdandan layaknya seorang perempuan. Setelah berdandan, dia melihat ke cermin dan menyisir rambutnya. Setelah menyisir rambut, dia bergumam dalam hati, alangkah hebatnya mimpiku malam tadi. Seandainya ada seorang pemuda yang itu di dalam mimpiku, aku rela menjadi istrinya walaupun bagaimanapun, kata si Ili Rahmah. Namun setelah dia menyisir rambut melihat akan cincin, ternyata cincin itu bukanlah miliknya, melainkan cincin seorang laki-laki, entah siapa laki-laki tersebut. Sehingga Ili Rahmah jatuh tersungkur, pingsan, tak sadarkan diri. Sehingga hari-hari Ili Rahmah diliputi rasa sakit. Sakit akan seluruh badannya. Bukan karena apa, bukan karena ternyata sakit daripada kasmaran karena seorang pemuda. Tercerita juga di Abbasah Barat, yaitu Abdurrashid. Paginya Abdurrashid juga setelah selesai mandi ingin mengenakan kopiah di cermin. Alangkah cantiknya itu wanita, seandainya menjadi istriku, aku rela apa saja dalam mimpinya itu, kata si Abdurrashid. Namun setelah itu melihat si Abdurrashid akan cincin di jari manisnya, ternyata cincin itu adalah cincin seorang perempuan. Langsung saja Abdurrashid jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Di situ Abdurrashid setelah itu mulai tersiar kabar di kerajaan Abbasah Barat bahwa anak raja yang bernama Abdurrashid menjadi orang gila, layaknya seorang orang yang gila. Setiap ada perempuan yang pakai kerudung selalu dibukanya. Setelah dilihatnya bukan orangnya, langsung ditutupnya. Berhari-hari, berminggu-minggu begitu saja kelakuan si Abdurrashid, sehingga tersiar kabar bahwa si Abdurrashid anak sang raja itu gila. Tersiar juga si Ili Rahmah itu selalu berbaring di tempat tidur nampak orang sakit. Tidak mau makan, tidak mau minum, hanya memikirkan seorang pemuda yang dimimpi tersebut. Badan kurus kering, seakan-akan tidur tak enak, makan pun tak nyenyak. Abdurrahman, si kakaknya oleh Ili Rahmah, mulai berpikir ingin mencari penambaan, tabib, dukun, dokter, segala macam untuk menyembuhkan adiknya. Sehingga dibuatlah pengumuman bahwa barang siapa mampu mengobati Ili Rahmah atau adiknya tersebut akan diberi separuh daripada kerajaan ayahnya, yaitu kerajaan Abbasah Timur. Masyarakat yang memang mau ada kepintaran ataupun menjadi dokter ataupun menjadi tabib mulai berduyun-duyun untuk mengobati si Ili Rahmah. Namun semuanya itu tidak memberi bekas, tidak pun jangankan untuk menyembuhkan, malah penyakitnya itu semakin menjadi-jadi. Sehingga terpikir dalam hati Abdurrahman, ayahanda,
Aku tidak rela adikku diperiksa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan mereka cuma mau mendapati uangnya saja atau juga untuk memegang adikku saja. Lebih baik ayahanda aku sendiri yang mencari tabib atau dokter-dokter. Mungkin sebelum aku dapat, aku tidak akan pulang ke Abasah Timur ini, ayahanda raja. Ya, Abdurrahman, silahkan saja, kata sang raja. Kau mencari yang benar-benar bisa mengobati adikmu. Maka berangkatlah si Abdurrahman dengan didampingi oleh 2 orang pengawal, berkuda berhari-hari menuju Abasah Barat. Berkuda 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Sampailah si Abdurrahman di perbatasan. Lalu dia akan bajunya, menukar baju yang dulunya baju kerajaan, maka ditukarnya dengan baju rakyat biasa, agar tidak ada yang mengenali bahwa dia adalah anak sang raja. Sesampai di perbatasan, mereka bertiga merasa kelaparan dan singgah. Setelah menukarkan uangnya ke uang di kerajaan Abasah Barat, dia mulai minum ke warung untuk mencari makanan di warung dan singgah di warung tersebut. Setelah makan kenyang, lalu dia bertanya kepada sang pemilik warung, yaitu nenek sang penjaga warung. Nek, apakah di sini ada seorang dokter atau tabib atau paranormal yang bisa menyembuhkan orang yang gila tetapi tidak gila? Ah, kata si nenek, ada apa gerangan, hai anak muda? Kenapa bisa ucapan sampian gila tetapi tidak gila? Lalu diceritakan Abdurrahman, si adiknya yang perempuan tadi, bahwa dia gila kasmaran dengan seorang laki-laki karena mimpi bertemu dengan laki-laki. Oh, kata si nenek penjaga warung tersebut, di tempat kami pun ada juga dia seorang anak laki-laki, seorang pemuda. Dia juga kami anggap adalah seorang yang gila. Karena apa? Karena apabila ada perempuan yang lewat memakai kerudung, selalu saja dibukanya. Setelah dilihat-lihatnya bukan orangnya, lalu ditutupnya. Kata raja kami bahwa anak tersebut setelah mimpi bertemu seorang perempuan sehingga kelakuannya gila seperti tetapi tidak gila. Di manakah aku bisa menemukan laki-laki tersebut, hai nenek? Kata si Abdurrahman. Tunggu saja, ujar nenek tadi. Engkau tunggu saja jam 4 sore. Insya Allah dia akan lewat di depan sini. Lalu ditunggu oleh Abdurrahman di warung tersebut. Setelah ditunggu, ternyata memang datang si Abdul Rasid, nampak dari kejauhan. Nampak dia membuka kerudung seorang perempuan ibu-ibu dan ditutupnya kembali. Semakin dekat si Abdul Rasid, semakin dekat dan bertepatan di hadapan dengan Abdurrahman. Dan bertepatan juga di situ ada seorang perempuan yang pakai kerudung. Lalu disingkapnya lah kerudung tersebut. Setelah dilihat-lihatnya, ditutupnya kembali. Abdurrahman mulai berpikir, ini memang orang gila, kata Abdurrahman. Pasti ini orang gila. Lalu Abdurrahman mulai mencegat si Abdul Rasid. Stop dulu, assalamualaikum, kata Abdurrahman. Waalaikumsalam, jawab Abdul Rasid. Hendak kemana engkau kisanak, kata Abdurrahman. Kata Abdul Rasid, saya cuma mau jalan-jalan saja, cuma mau lihat-lihat perempuan di sini. Permisi kisanak, saya mau lewat. Ah, kata Abdurrahman,
ini bukan orang gila. Kalau bisa menjawab salamku ini berarti ini orang waras. Hanya saja kelakuannya seperti orang gila, kata Abdurrahman. Abdurrahman semakin penasaran. Lalu ditunggunya lagi di warung tersebut kepulangan si Abdurrashid. Setelah hampir sejam 2 jam perjalanan Abdurrashid, maka Abdurrashid mulai pulang lagi ke arah kerajaan Abasa Barat dan dicegat lagi oleh si Abdurrahman. Ditanyakan lagi oleh Abdurrahman, "Assalamualaikum," kata Abdurrahman. Dijawab lagi oleh Abdurrashid, "Waalaikumsalam." "Ah, kakak yang tadi kan?" "Ah," jar Abdurrahman, "gak mungkin ini orang yang gila, ini pasti orang yang waras. Kenapa bisa mengenali dengan diriku?" kata Abdurrahman. Lalu ditanyakan Abdurrahman, "Adinda, kenapa engkau selalu membuka kerudung perempuan, setelah itu engkau tutup kembali?" Ujar Abdurrahman, "Begini kak, sebenarnya saya ini mencari seorang perempuan yang ada di mimpi saya, yang mempunyai cincin ini. Dilihatkanlah cincin yang di jari manis Abdurrashid." Setelah Abdurrahman melihat bahwa cincin itu adalah cincin milik adiknya, langsung saja si Abdurrahman ini mendidih darahnya, berpikir, seandainya dekat si Abdurrashid ini pastilah aku bunuh, katanya. Pasti dia menaiki adikku, atau sama saja dia menyelingkuhi adikku, kata si Abdurrahman. Namun ditahannya. Lalu dia berucap, "Dek, kamu maukah aku pertemukan dengan pemilik cincin ini?" "Mau sekali, kakak Abdurrahman," kata Abdurrashid. "Mau sekali. Seandainya sampian apapun, aku rela, asal bisa bertemu dengan perempuan yang punya cincin ini," kata Abdurrashid. "Oke, begini dek, aku mau ke tempatmu dulu, ke ayahandamu. Kita ke sana dulu." Maka siap, kata Abdurrashid. Lalu berangkatlah Abdurrashid pulang ke kerajaan ayahandanya, yaitu di Abasa Barat, disertai dengan Abdurrahman dan 2 orang pengawal. Setelah itu, sesampai di situ, maka masuklah si Abdurrashid ke kamar dan Abdurrahman langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Raja," kata Abdurrahman, aku adalah seorang yang pintar, yang bisa untuk menyembuhkan penyakit Adinda Abdurrashid. Aku ingin menyembuhkan si Adinda Abdurrashid, tapi dengan syarat aku hanya sendirian di kamar." "Oh, kalau begitu silahkan," kata sang ayahanda raja. "Seumpama engkau bisa, engkau akan kuberikan hadiah. Apa engkau mau?" kata sang raja. Lalu masuklah Abdurrahman ke dalam kamar Abdurrashid. "Dek," kata Abdurrahman, "engkau harus makan hari ini. Tapi engkau jangan berucap sepatah kata pun. Engkau pura-pura bisu di hadapan ayahandamu. Biar aku yang nanti ngomong sama ayahandamu. Engkau mau kan bertemu dengan perempuan yang ada di jari manismu itu, cincinnya? Mau sekali gak? Dengan syarat apapun akan aku lalui," kata si Abdurrashid. Maka keluarlah Abdurrahman dengan Abdurrashid di kamar tersebut dan langsung menghadap raja. "Ayah, Baginda Raja, ini adik mau makan. Tolong persiapkan makanan." Maka makanlah Abdurrashid dan Abdurrahman beserta pengawal di hadapan sang raja. Kata Abdurrashid setelah selesai makan, kata Abdurrahman, "Ayahanda Raja, saya tidak bisa untuk menyembuhkan dia dalam begini,
karena dia masih tidak bisa berbicara apa-apa. Sedangkan kalau untuk makan segala macam sudah bisa. Jadi si Abdul Rasid ini akan saya bawa ke guru saya yang ada di seberang sana, kata Abdurrahman. Oke, kata sang raja, biar bersama saya saja, kata sang raja. Jangan, sang raja. Sang raja boleh dengan pengawal berapapun si Abdul Rasid boleh dia bawa, asal jangan dengan sang raja, kata Abdurrahman. Sang raja berpikir, seandainya dengan aku tidak mau, berarti ini anakku mau dibunuh atau gimana, kata sang raja. Tapi dengan pengawal berapapun, biarlah, apa-apa, kata sang orang pintar ini, nggak masalah, kata sang raja. Maka dibiarkanlah dia berangkat bersama Abdul Rasid dan 40 orang pengawal. Setelah berangkat, maka berangkatlah menuju Abasah Timur. Abdul Rasid bersama pengawal dan Abdurrahman berserta 2 orang pengawal berkuda, berhari-hari berkuda. Sesampai di perbatasan, terus lagi memacu kudanya, terus lagi hampir di pintu gerbang Abasah Timur. Para pengawal Abdul Rasid disuruhnya mencari penginapan, sedangkan Abdul Rasid dibawanya sendirian. Masing-masing para pengawal hormat kepada si Abdurrahman. Kamu tahulah, dek, aku ini sebenarnya anak sang raja. Cincin yang ada di jari manismu itu adalah cincin adikku, yaitu bernama Ili Rahmah. Seandainya ini negeri kita ini dekat, engkau pasti menyelingkuhi adikku, kata Abdurrahman. Pasti sekarang engkau aku bunuh. Astagfirullah, ujar Abdul Rasid, tidak mungkin kak aku melakukan hal demikian. Aku Islam kak, aku tidak mungkin berbuat macam-macam. Demi Allah, aku tidak mungkin berbuat macam-macam, kata Abdul Rasid. Dan Abdurrahman pun percaya. Oke, kalau begitu engkau harus menemui adikku sekarang. Dan kita harus menemui ayahandaku, kata Abdurrahman. Lalu ditemuinya lah ayahanda raja si Abdurrahman. Ayahanda, ini ada aku membawa seorang orang pintar. Dia mampu mengobati adikku Ili Rahmah. Tapi seandainya dia tidak mampu, bagaimana ayahanda, kata si Abdurrahman. Kata sang raja, si orang pintar ini memang tampan. Seandainya dia mampu mengobati adikmu si Ili Rahmah, separuh kerajaan ini aku kasih sama dia, dan dia pun bisa aku kawinkan dengan adikmu si Ili Rahmah, kata si sang raja. Apakah engkau bersedia, kata sang raja, tapi dengan syarat seandainya tidak sembuh engkau akan kami bunuh, kata sang raja. Jadi jawab Abdul Rasid, saya siap aja untuk menyembuhkan, tapi saya mau lihat dulu apakah itu perempuan bisa disembuhkan atau tidak. Silahkan, ujar sang raja. Lalu diintiplah dari lubang kunci tersebut. Setelah diintip, memang benar itu perempuan yang ada di mimpinya. Si Ili Rahmah itu adalah sama persis yang ada di mimpinya, tetapi tidak mimpi. Setelah itu, walaupun, kata Abdul Rasid dalam hati, aku setelah bertemu dengan dia ini, aku dibunuhnya oleh ayahandanya, aku rela, kata Abdul Rasid. Maka satu syarat, sang paduka raja, aku minta kain putih. Lalu disediakanlah kain putih. Dan juga aku harus berduaan saja dalam kamar bersama Adinda, bersama yang mau aku sembuhkan, sang perempuan tersebut. Sampian beserta kakanda Abdurrahman dan pengawal-pengawal boleh saja tunggu di luar
dengan berpakaian lengkap pun nggak masalah, kata Abdul Rashid. Maka masuklah Abdul Rashid ke dalam kamar. Setelah masuk, ditutuplah, dikunci pintu kamar. Setelah dikunci, berbaringlah si Abdul Rashid di pembaringan tersebut bersama dengan si Ili Rahmah. Setelah itu, karena Ili Rahmah ini sudah nampak kurus